Min syarril waswasil khannas. Ini sekarang. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya waswas. Siapa waswas? Yang dimaksud di sini adalah setan. Dari setan. Kita minta perlindungan dari setan. Al-khannas, setan itu selalu menghindar. Khannas itu artinya menghindar. Menghindar maksudnya gimana? Menghindar dari hati kita jika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, tidaklah orang itu diciptakan sama Allah, orang itu diciptakan kecuali Allah pun juga telah menakdirkan bagi dia satu korin, satu setan. Kalau mungkin lebih dikenal di istilah kita ada jin korin ya. Tapi sebenarnya itu setan, setan yang membisikkan kepada kita dan gak bakal bisa lepas dari kita sama sekali. Kecuali apa? Kecuali jenengan orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti rahasia di balik hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kan bersabda, ini stata'ta, kalau kamu mampu melakukan la yazalu lisanuka radban bidzikrillah, maka usahakan kamu punya mulut, kamu punya lisan itu basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Menghindarkan setan tadi itu. Supaya setan yang ada dalam hati kita itu hilang. Bukan hilang sebenarnya, kalau hilang nggak datang lagi. Ini mungkin ibarat kalau penyakit virus ya, atau apa itu kayak tipes. Jadi ini kan kalau orang sakit tipes, itu kan dia nggak bisa sembuh. Sembuh bukan sembuh dalam arti hilang virusnya, tapi suatu saat bisa kambuh lagi, kan gitu. Jadi sama, setan modelnya seperti itu. Kalau kita bacakan zikir, setannya hilang sementara, tapi saat kita lupa, setan itu datang lagi kepada kita. Makanya pesan Nabi kepada umatnya, kalau bisa lisan ini selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita, jiwa kita ini, kalau enggak kita sibukkan dengan kebaikan, dengan ketaatan, kita ngaji, kita zikir, kita sholat, kita baca sholawat, dan lain sebagainya. Pasti nafsu kita ini ngajak kita kepada maksiat, sudah pasti. Jangan lek nganggur, lisan meneng. Paham? Telinga enggak dengar Al-Qur'an, meripat enggak mandang Al-Qur'an atau mandang sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisikan hati kita ngapain? Minimal hal yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Delok YouTube, bal-balan, delok film sinetron, sebarang kalir kan gitu. Waliyadzubillah, lebih lagi kalau seandainya ngajak kita sampai berbuat maksiat, berpikir kotor, bahkan bertindak dengan tindakan yang tidak baik. Itu kan semuanya sebabnya satu. Kenapa? Kita nganggur gitu loh. Kalau bahasanya Abu Ya Hasan Baharun, fil harokah barokah. Kalau kita gerak pasti ada berkah di situ. Kemudian al-khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Setan itu tempatnya di mana? Dalam hadis inna syaiton yajri fil insan majrad dam. Setan itu mengalir di darah kita. Jadi yang bikin hati kita was-was, kalau jenengan sedekah kan pasti was-was kan? Balik gak modalnya ya kan itu. Termasuk yang bikin sedekah enggak ikhlas itu kalau jenengan sudah ngeluarkan, jenengan harus ngetokno, paham? Mari ngono jenengan pas ono acara wis anggap Isra Mi'raj ini ya, Isra Mi'raj ini. Jenengan wis ketara duit. Isra Mi'raj jadi nih, anggaplah jadi. Jenengan bertanya, duit aku wingi sedekah 5 juta. Kok acaranya nek ngene tok yo? Nandi. Lah, bertanya-tanya kemudian berubah menjadi tindakan. Jenengan tanya, duit gawe puan, aku pengen ndelok rinciane. Itu sudah menunjukkan jenengan enggak ikhlas, gitu loh. Paham? Kalau jenengan ikhlas, jenengan enggak mungkin ngoreksi. Wis lek iki duit tak kekno aku percaya. Masalah nanti dia khianat, yang penting dia sendiri yang mendapatkan dosa. Aku nggak bakal cari tahu uangku kemana, uangku diapakan. Yang penting Allah tahu dengan apa yang kita keluarkan. Yang terakhir, minal jinnati wan nas, setan itu dari 2 golongan, ada dari golongan jin yang tidak tampak, wan nas ada dari golongan manusia. Kalau golongan jin tadi sudah jelas, supaya hilang cuman zikir hilang. Tapi setan dari menungso iki sing repot. Wis kate ngaji, diajak dolin, jenengan zikir diilokno sian. Wah, ono ae awakmu iku. Biasa gak mene ae. Gak usah macem-macem dah lah. Aku ngerti gayamu. Kan akhirnya jenengan ini kan repot. Kalau setan bisa hilang dengan ayat kursi, kalau kata Y. Anwar Zahid, lek setan dari manusia gawe kursi, ayatnya hilang, gawe kursi kuncalno, insyaallah hilang bisa niku.